lagi sering ngerasa hidup kok berat terus ya. Kadang stres, sedih, capek. Rasanya kayak gak ada habisnya. Kalau ada masalah, aku langsung mikir, ini bakal permanen gak sih? Kalau boleh aku jawab pelan-pelan, pertama, kita perlu pegang satu keyakinan dasar. Masalah itu sementara. Bukan karena kita menyepelekan, tapi karena ini cara menjaga diri supaya tidak runtuh. Tapi gimana kalau aku benar-benar merasa susah terus? Kalau kamu merasa susah terus, seringnya itu bukan karena hidupmu 100% gelap, tapi karena pikiranmu lagi terkunci di sisi gelapnya saja. Coba lihat bukti sederhana. Dulu ada masalah lain, dan sekarang sudah lewat. Artinya apa? Ada pola yang sama. Setiap kesulitan punya durasi. Kita dari kecil juga begitu. Belajar jalan, jatuh bangun. Belajar sepeda, jatuh bangun. Hidup memang bergerak dari masalah ke masalah. Tapi justru itulah yang membuat kita tambah kuat. Selain sementara, ada pegangan lain nggak biar aku nggak gampang tumbang? Ada 3 kunci yang sangat menolong secara psikologis. Masalah itu spesifik, bukan holistik. Artinya, kalau ada yang rusak di satu sisi hidupmu, bukan berarti semua sisi hancur. Kamu mungkin lagi berat di ekonomi, tapi hubungan keluarga masih ada. Atau kerjaan berat, tapi kesehatanmu baik. Itu bukan pelarian, itu peta realitas. Masalah itu tidak personal. Jangan sampai kamu merasa, kok aku doang yang diuji. Banyak orang juga membawa beban yang tidak terlihat. Ini bukan buat mengecilkan deritamu, tapi supaya kamu tidak merasa sendirian. Ada pelajaran yang bisa diambil. Kalau belum bisa menyebut hikmah hari ini, tidak apa-apa. Tapi minimal tanyakan, apa pelajaran kecil yang bisa aku ambil supaya besok aku lebih siap? Aku dengar ada konsep semacam fail-safe system, biar kita punya pegangan saat mental turun. Itu seperti apa? Ini menarik. Dalam refleksi yang sering dibahas Fahrudin Faiz, ada 3 jalur yang bisa jadi fail-safe. Jalan estetik, katarsis yang sehat. Kamu butuh pembuangan kejenuhan, musik yang menenangkan, jalan kaki, olahraga ringan, nonton sesuatu yang bikin lega. Tapi ingat, ini membantu sementara untuk menurunkan tensi. Berarti boleh ya, asal nggak jadi kebiasaan buruk. Betul, yang penting positif, tidak merusak. Jalan etis, alihkan ke kebaikan. Kalau kamu sedang gundah, coba alihkan energi ke perbuatan baik, bantu orang tua, bantu teman, berbagi, jadi relawan kecil-kecilan. Ini bukan sok kuat, tapi cara mengubah gundah jadi makna. Jalan asketik, menepi untuk merapikan diri. Ada masa kamu perlu mundur sebentar dari keramaian. Batasi hal yang bikin kamu makin sumpek. Kurangi distraksi, rapikan tidur, berdoa, refleksi, jurnal, bukan kabur, tapi recovery. Kalau aku lagi drop banget, langkah paling cepat apa? Ini urutan yang sederhana, tapi efektif. Turunkan tensi dulu, tarik nafas dalam, pelan. Talk to someone, cari satu orang yang aman buat cerita. Kerjakan hal kecil, rapikan meja, mandi, jalan 10 menit, yang penting badan bergerak. Istirahat, kadang kita terlalu kejam pada diri sendiri. Aku sering takut curhat, nanti malah dihakimi. Pilih yang bisa mendengar. Dan kalau kamu yang jadi pendengar orang lain, jangan buru-buru menggurui. Kadang yang orang butuh itu bukan ceramah, tapi ditemani. Menata keinginan biar hidup nggak makin berat. Ini nyambung ke refleksi para pemikir seperti Friedrich Nietzsche, Soren Kierkegaard, Arthur Schopenhauer. Kita boleh punya mimpi besar, tapi keinginan harus terukur. Kalau keinginanmu tidak realistis, hidupmu terasa makin berat. Coba bagi target jangka pendek, menengah, dan panjang. Mimpi boleh tinggi, tapi harus ada tangga yang bisa dipijak. Ada pegangan yang lebih membumi nggak? Yang gampang diingat? Ada falsafah Jawa yang praktis. Ojo kagetan. Jangan mudah kaget karena hidup memang naik turun. Ojo gumunan. Jangan mudah terpakau biar pikiran tetap jernih. Ojo getunan. Jangan mudah menyesal berlebihan. Ambil pelajaran. Ojo aleman. Jangan manja. Latih daya tahan. Lalu, eling lan waspodo. Ingat arah hidup dan tetap waspada. Dan 3 kata kunci. Tada, siap menerima. Prada,
Mau berusaha atau repot, ora wegah, jangan malas. Jadi intinya, aku nggak harus kuat banget hari ini ya. Kamu nggak perlu persempurna hari ini. Cukup pegang satu hal, masalah itu sementara, dan kamu punya beberapa pintu keluar yang sehat. Estetik, etis, atau asketik. Pelan-pelan, yang penting kamu tetap bergerak. Aku akan coba mulai dari yang paling kecil. Turunkan pensi, lalu satu langkah baik. Itu sudah sangat cukup untuk hari ini.